Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa idratihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal afadil, ayyuhal asatid wal ustadzat, akhussu bidzikri al-ustadz khairil anam, para mahasantri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul di majelis sholawat, majelis qasidah burdah untuk memadah, memuji, bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat-umat beliau yang utama. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan, terhaturkan keharibaan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mas santri yang saya hormati, ini ikhtitam sementara qasidah burdah. Artinya untuk angkatan ini adalah pembacaan qasidah burdah yang terakhir untuk angkatan ini. Akan dibuka kembali qasidah burdah untuk angkatan-angkatan berikutnya dan akan dicoba untuk terus istiqomah dibaca qasidah burdah. Kenapa? Karena qasidah burdah itu begitu luar biasa manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk orang yang thalabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Itu sangat butuh sekali siraman-siraman rohani, bacaan-bacaan sholawat, madah-madah kepada madaih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hatinya tetap sakinah, tetap tentram, tidak tergoyangkan oleh pikiran-pikiran yang tidak benar ataupun yang cenderung menyesatkan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita kalau nanti selesai program, yang kita harus lakukan adalah terus berusaha istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam belajar agama, istiqomah dalam belajar hal-hal yang baik untuk kita. Bukan berarti kalau sudah selesai program Ponpesma maka kewajiban untuk ngaji itu selesai. Itu bukan sama sekali. Program Ponpesma itu hanya pendulum, hanya starter, hanya sesuatu yang dicoba untuk menyadarkan kita semua bahwa ada yang belum kita ketahui dari agama kita, maka kita harus memperdalamnya. Bahwa kita beragama Islam dan ternyata ada dari Islam yang tidak kita ketahui kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, maka kita harus semakin dalam untuk mempelajarinya. Jadi Ponpesma itu sebenarnya adalah starter, digunakan untuk menyadarkan kita sebagai bentuk penyadaran bahwa ada banyak hal di luar sana, ada banyak hal di dalam kita yang ternyata sebenarnya kewajiban kita, tapi kita sebagai seorang muslim tidak mampu untuk menghayatinya, bahkan kita tidak mampu melakukannya. Misalnya saja bab sholat. Kalau misalnya kita belajar ngaji kemarin, ternyata kita selama ini salah dalam sholat, maka kita harus belajar lagi. Jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan kita yang lain yang belum terdeteksi. Sehingga Ponpesma itu adalah detektor awal untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita bahwa ada hal dari Islam yang kita yakini sebagai kebenaran yang hakiki itu ternyata kita sebagai orang Islam itu tidak atau kurang mampu memahami kewajiban-kewajibannya. Nah, lalu nanti kalau sudah mondok, sudah kuliah,
Apalagi ini mau tahun baru itu ya. Biasanya orang akan berpikir, setelah ini jadi apa? Tahun 2025 mau ngapain? Kok saya belum jadi apa-apa? Kok saya kuliah ini tidak jadi apa-apa? Kok saya begini? Lah, pemikiran itu sebenarnya salah satu hal yang harus kita hindari. Rencana manusia dalam kehidupannya itu penting, tapi yang lebih penting dari rencana-rencana kita itu adalah keyakinan bahwa Allah itu sudah menata hidup kita, sudah memberikan kita yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Itu adalah keyakinan yang harus kita miliki. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, arrih nafsaka minat tadbir. Fama qama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu, lepaskan dirimu dari usaha untuk mengatur seluruh kehidupan. Fama qama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Sesuatu yang sudah diatur oleh zat yang lebih tinggi daripada kamu, kamu tidak usah bingung ikut-ikut mengaturnya. Kenapa begitu? Karena kita 9 bulan dikandung oleh ibu itu tanpa rencana. Kita tidak punya rencana di dalamnya dan tidak ada usaha di dalamnya. Allah memberi kita makan ketika kita 9 bulan di kandungan, maka Allah akan lebih mampu memberikan kita kebaikan-kebaikan baik berupa rezeki ataupun lainnya ketika kita sudah di dunia ini dan sudah dilengkapi dengan kesempurnaan akal dan kesempurnaan badan. Bagaimana mungkin Allah yang 9 bulan mampu ngasih kita makan di perut tanpa kita kerja, tanpa kita punya rencana, tanpa kita punya usaha, tidak mampu memberikan kita kehidupan yang lebih baik ketika kita sudah dilahirkan menjadi manusia yang sempurna. Maka arrih nafsaka minat tadbir. Sudah selesai, istirahatkan, bebaskan dirimu dari usaha-usaha ngatur kehidupan secara sempurna. Boleh tidak kalau punya rencana? Boleh, tapi lebih penting dari rencana itu adalah tafwid, usaha kita memasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Lah, lalu apa yang kita lakukan hari ini? Belajar sebaik-baiknya, kuliah sebaik-baiknya, kerja sebaik-baiknya. Bikin rencana sebaik-baiknya, kerjakan sebaik-baiknya, usahakan sesempurna mungkin, dan yakini bahwa Allah yang maha sempurna akan menyempurnakan rencana itu. Selesai. Kuliah tetap yang terbaik. Pak, kok saya ditakdir kuliah di Unislah? Inilah takdir sampean yang terbaik. Sampean di Unislah itu takdir terbaik. Kok saya dilahirkan dari keluarga yang begini, itu takdir terbaik. Kok saya jadi begini, itu takdir terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari takdir Allah yang maha baik. Jadi itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Allah itu punya sesuatu yang unik yang tidak mungkin kita pahami. Allah itu kadang-kadang rubbama a'taka famana'aka. Sebenarnya kayak kelihatan kita itu dikasih sesuatu, padahal Allah mencegah kita dari sesuatu yang lebih besar. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Kadang-kadang kita itu seperti terhalang dari sesuatu yang kita inginkan. Padahal ternyata Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Kadang-kadang kita merasa kita dikasih sesuatu, padahal harusnya kita dapat sesuatu yang lebih besar. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak dapat apa-apa, tapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang terbaik.
Contoh saja, mungkin kita dulu punya pikiran bahwa kita kuliah di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi yang bonafit, yang luar biasa, yang kita punya ekspektasi luar biasa. Tapi Allah menakdirkan kita rubbama mana'aka. Ketika kita tidak mampu mendapat itu, mungkin Allah mentakdirkan yang lebih baik. Rubbama mana'aka fa'atoka. Kita ditaruh di sini, ternyata kita mondok, kita paham syariatnya Allah, dan dari kepahaman kita atas syariat Allah itu, kita dibebaskan dari dosa-dosa yang kita lakukan atau dosa-dosa karena kita tidak paham pada syariat Allah. Makanya kita tidak usah suudzon pada Allah. Kalau sampai ditakdir mondok itu yang terbaik. Lah kalau sudah ditakdir mondok, ya istiqomah dengan apa yang sudah didapatkan di pondok. Makanya Ibnu Athaillah itu mengatakan di bab lain, idza futihalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainul ata. Jika saja suatu saat kalian dibukakan tentang rahasia bagaimana kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan, maka adal man'u ainul ata. Kalian akan menyadari bahwa ternyata Allah menahan kalian dari sesuatu yang kalian harapkan itu adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini cerita nyata. Ada mahasiswa yang pernah pacaran. Saya tahu betul, saya ikuti dia kalau ya di anak mahasiswa itu kalau pacaran kan gitu kan, kemana-mana berdua. Nang kantin ya wong loro, nggih makalah ya wong loro, nang warung kopi ya wong loro, mlaku iku wong loro. Lho wis pokoke kayak gitu. Kayak itu sudahlah masa depannya banget gitu. Suatu saat ternyata setelah lulus anak perempuan ini tidak jadi nikah sama pacarnya yang ada di kampus itu. Nah, ketika ketemu, saya tanya, kemana pacarmu dulu? Kok kamu, suamimu ini kok beda dengan pacarmu dulu? Beda Pak, nggak jadi nikah sama yang dulu. Katanya kamu dulu ketika saya tanya, sudah yakin dengan pacar itu? Yakin Pak, sudah yakin kalau itu jadi suami? Insya Allah yakin Pak. Wah, dengan keyakinan penuh. Tapi ketika saya tanya ketemu, kok suami kamu beda? Beda Pak. Bukan pacar kamu dulu? Bukan. Kamu ketika ditinggal nikah sama pacar kamu dulu, saya putus asa Pak. Lalu dari putus asa itu kenapa kok bisa nikah dengan dia? Hari ini saya bersyukur. Kenapa kok kamu bisa bersyukur? Karena ternyata pacar saya dulu itu sudah nikah Pak. Nikah lebih dulu, saya ditinggal nikah. Dari pernikahan setelah itu, saya kemudian nikah dengan suami saya ini. Tapi setelah itu saya tahu betul, ternyata pacar saya dulu itu hari ini pengangguran parah. Dia nggak mau kerja, hanya menggantungkan pada kekayaan orang tuanya. Istrinya nggak terawat, nggak keramut, nggak karu-karuan lah. Dulu saya melihat bahwa dia cakep, anak orang kaya, cerdas, dan kaya-kaya ini jadi imam yang sempurna. Ketika saya ditinggalkan, saya merasa kehilangan dunia saya. Tapi hari ini saya sadar bahwa andai saya jadi istrinya, saya akan bernasib sama dengan istrinya hari ini. Yang ternyata enggak keramut, suaminya enggak tanggung jawab, enggak kerja. Itu adalah bukti idza futihalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainul ata. Andai kalian dibuka pemahamannya tentang bagaimana Allah mencegah dari ekspektasi kalian luar biasa, dari keinginan kalian yang luar biasa, yang itu tidak diberikan oleh Allah, ternyata Allah menahan itu, membuat kalian tidak mendapatkan hal yang kalian inginkan, itu adalah sebenar-benarnya pemberian. Nah, jadi begitu. Ya, saiki sing penting opo? Gak usah mikiri sing gak penting, gak usah mikiri pacar, gak usah mikir, gak penting banget. Sing penting iku belajar sing temen, ngaji sing temen, kuliah sing temen. Dihitung iku waktu kuliah ya piro, ojo suwe-suwe, 4 tahun cukup, wis sudah.
kalau terus jelek nyambut gawe, rencana-rencana sederhana begitu, tapi kita pasrahkan pada Allah. Pak, saya mau rencana saya setelah kuliah kerja yang begini, boleh enggak? Boleh, tapi tafwid, pasrahkan pada Allah. Jangan-jangan kalian pengennya cuma kerja, Pak, saya pengen kerja di kantor. Yang setelah bekerja apapun staflah di kantor. Ternyata kalian ditakdirkan jadi bupati kan ya tidak tahu bahwa Allah itu mungkin mentakdirkan kita yang lebih baik dari yang kita inginkan dan yang pernah kita bayangkan. Maka sing penting saiki setelah mondok yang dilakukan di pondok diistiqomahkan. Belajarnya yang rajin, kuliahnya yang rajin. Ojo kuliah ngger nduk lu gondok ngene kantin tok wae. Jame lu gondok perpustakaan. Sampeyan pernah masuk perpustakaan? Eling lawange perpustakaan ning ndi? Letake nduk nggone lantai piro? Kok sing nyaut. Karo perpustakaan ning ndi? Jangan-jangan kita itu jadi mahasiswa yang lucu sekali. Jari kita itu lebih sering menempel di cangkirnya kopi daripada di sampulnya buku. Itu kan aneh. Jadi perpustakaan juga tahu diambah, tapi nang kantin ini bendino. Nah, warung kopi kantin, warung kopi. Nang kantin iso ping 3, nah warung kopi iso ping 3, sedina malah ora tahu maca buku, wah itu jangan. Sampeyan masanya belajar, tumpuk itu. Pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jangan jadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Maksudnya gimana? Sing manajemen terus ora gelem belajar tentang agama Islam, koyok-koyok tugasnya wong PAI. Jangan. Karena sama saja sampean itu membatasi diri sampean dari wawasan yang seharusnya sampean dapatkan. Jangan kemudian orang teknik tidak mau belajar tentang manajemen. Jangan. Sampean harus punya keahlian di bidang sampean, tapi sampean harus punya wawasan di bidang lain. Minimal wawasan, tidak usah terus expert sampean dia bidang sampean, tapi jangan kemudian membatasi pengetahuan. Misalnya ono buku manajemen keleleran yo diwaca wae. Siapa tahu kita butuh itu suatu saat. Toh kita tidak tahu besok jadi apa. Tiba-tiba kuliah PHI, tiba-tiba jadi manajer bank. Tiba-tiba kuliah teknik jadi sales mobil. Ternyata kita harus belajar tentang pemasaran. Ternyata kuliah manajemen malah jadi mudin. Siapa yang tahu masa depan kita? Lah karena kita tidak tahu masa depan itu, tumpuklah pengetahuan sebanyak-banyaknya di akal kita, di otak kita, sehingga suatu saat ketika kita Allah menjadikan kita apapun, kita siap dalam medan itu. Terutama yang paling harus kita tekankan adalah dimanapun kita harus jadi orang yang siap untuk belajar, siap memulai hal baru, siap mempelajari pengetahuan baru. Jika begitu, saya yakin-yakinnya jenengan semua akan sukses dan jenengan semua akan bertahan dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa sukses dan tidak akan bisa bertahan. Itu taftis taga. Bim, tahu saya Bim? Godek karepku ngono kepengen ngot Bimam tak kon maca. Piye paham taga? Ya. Ya wis lah, ndak lah. Hadana wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.